Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak dan Ibu dosen, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kesempatan pagi hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kami atas nama tim Pak dari Universitas PGRI Jakarta mengucapkan selamat menjalankan puasa. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal dengan aturan-aturan yang dari LLDikti baru saja kami terima beberapa hari yang lalu, di mana peraturan-peraturan ini di mana harus kita sikapi secara bijak, secara arif dan sabar, karena waktunya sangat mepet, di mana harus kita lakukan tentang masalah perhitungan angka kredit, utamanya bagi para dosen, di mana hitungan itu nanti dihitung sebelum 31 Desember 2022. Karena apa? Karena pada tanggal 1 Januari 2023 itu kita sudah menggunakan peraturan baru. Nah, untuk menghitung angka kredit supaya nanti Bapak Ibu itu betul-betul cermat, ini tim kami akan menyampaikan beberapa informasi dan aturan-aturan di mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu kami sampaikan bahwa waktu yang sangat terbatas ini harus segera kita lakukan. Yang pertama, pada tanggal 28 Maret sampai 5 April 2023, ini dosen wajib mengisi dan mengunggah angka kredit, di mana nanti untuk disampaikan kepada tim untuk dinilai. Sekarang ini sudah tanggal 31 ya. Maret, padahal ini aturannya 28 Maret, karena baru saja kita terima, sehingga segera kita sosialisasikan. Dan bagaimana nanti untuk pengisian form dan sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Lalu pada tanggal 6 April sampai dengan 8 April 2023, tim PAK itu akan bekerja keras, akan merangkum dan menilai apa yang Bapak Ibu kumpulkan, yang disampaikan. Di mana dalam waktu hanya sekian hari, kami tim harus menilai kurang lebih 200 dosen. Tapi insya Allah dengan kerja keras kami akan mencoba, jangan sampai ada yang dirugikan. Sementara nanti tanggal 9 sampai dengan 10 April 2013, tim BAUK inilah yang akan melengkapi dari hasil penilaian. 10 April 2023 ini semua harus sudah dilaporkan ke LLDikti. Bagi para dosen tidak ada lagi untuk ditawar waktu ini, karena apabila sampai tanggal yang ditetapkan itu tidak mengisi, tidak mengumpulkan, maka apa yang didapatkan sebelum 31 Desember 2022 itu dinyatakan hangus. Sehingga ini ada satu konsekuensi yang sangat merugikan kalau dosen tidak melakukannya. Oleh karena itu mohon pada Bapak Ibu sempatkan waktu untuk mengisi dan untuk mendata apa yang sudah diperoleh sebelum 31 Desember 2022. Oleh karena itu langsung saja pada kesempatan ini kami serahkan kepada tim kami, yang pertama nanti kepada Ibu Dr. Marti, Ibu Dr. Niken, Ibu Setia, juga kami dibantu oleh Pak Ari ya, dari LPPM, ya, juga Pak Risa, juga tidak kalah pentingnya dari Bapak Yuri, di mana di sebelah kami yang siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya.
Oleh karena itu, marilah kita buka pada pertemuan pagi hari ini. Semoga semuanya diberi kemudahan dan Allah selalu memberikan pencerahan pada kita semuanya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Marilah kita doa dengan berdoa menurut agama kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Untuk yang pertama, kami serahkan kepada Ibu Dr. Marti untuk menyampaikan informasi hubungannya dengan hal dupak yang akan kita sampaikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sudari selaku Ketua Tim PAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur malah kita menjadikan kepada Allah SWT karena kita dapat bertemu kembali secara virtual Bapak Ibu untuk agenda hari ini, yaitu sosialisasi pengisian pengakuan angka kredit dosen Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, ini untuk pendahuluan. Nah, sebenarnya untuk informasi ini nanti Bapak Ibu mungkin kemarin sudah sempat kami share di grup info PPM. Nanti untuk penjelasan yang lebih detail Bapak Ibu bisa mungkin membuat kembali di link YouTube nih Bapak Ibu. Kami sumbernya dari sana. Ini terkait dengan Permen PAN RP nomor 1 tahun 2023 terkait dengan jabatan fungsional sesuai ketentuan pasal 58 yang dinyatakan pada ayat 1 dan 2 untuk penilaian angka kredit berdasar peraturan menteri yang mengatur masing-masing. Kemudian proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi memang sudah ditentukan paling lambat 30 Juni 2023. Nah, kemudian karena keterbatasan waktu yang memang ini sudah mepet nih Bapak Ibu, nah nanti untuk mekanisme pengakuan hasil penilaian angka kredit bersumber pada basis data dari sistem informasi Kemendikbudristek dan sistem informasi lainnya yang valid ya, misalnya dari PDDikti, Sinta, Bima, kemudian Sister LDP dan mungkin kalau sistem informasi di masing-masing perguruan tinggi seperti itu. Nah, kemudian untuk landasan hukumnya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa kok ini mendadak seperti itu ya. Memang sudah diatur, ini ada beberapa landasan hukum terkait peraturan. Ada 5 yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek kembali terkait dengan jabatan fungsional. Nah, ini satu edaran yang ada dari LLDP Bapak Ibu, kemarin juga sudah kami share, ini kami informasikan kembali bahwa di sini untuk memperoleh pengenaan kredit dari kinerja dosen yang diperoleh sebelum 31 Desember 2022. Jadi nanti Bapak Ibu mengisikan semua data kinerja maksimal yang sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, nanti akan kami jelaskan satu persatu formnya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada tercantum, tadi mungkin sudah disampaikan Pak Sukadari, jadi bagi dosen yang tidak mengajukan jabatan fungsional dan atau tidak mengajukan pengakuan angka kredit sampai tanggal 10 April 2023, maka angka kredit sebelum tanggal 30 Desember 2022 akan hangus. Selanjutnya, kinerja dosen dihitung mulai tanggal 1 Januari 2023 mengikuti peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN RP nomor 1 tahun 2023. Jadi mohon nanti Bapak Ibu semuanya mengisi formnya, jadi disiapkan dokumen-dokumennya, kemudian diisi secara lengkap seperti itu. Karena kalau tidak mengisi ya mungkin risiko di
Bapak Ibu ya, karena nanti sistemnya akan berganti dengan sistem yang baru Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengajuan ini di edaran kemarin juga sudah ada. Ini memang sudah ditentukan 10 April ini memang harus masuk ke LLDP ini untuk pengajuan jagung maupun pengakuan tingkat produk. Nah, kemudian timeline pengisiannya kemarin sudah ada edaran untuk internal ya Pak Ibu, ini sudah ditentukan tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April. Nanti ini pengisian form ABCD oleh masing-masing dosen. Kemudian penilaian tim PSK tanggal 6 sampai 8 April, tanggal 9 sampai 10 ini rekapitulasi sekaligus nanti kalau sudah lengkap ditandatangani oleh pimpinan dan dokumen akan diunduh. Nah, yang perlu disiapkan Bapak Ibu ini sebenarnya standar untuk pengisian jagung. Untuk mengisi form ya Bapak Ibu nanti menyiapkan SK jagung terakhir kalau belum mengajukan berarti tidak. Dan SK passing dan surat izin belajar atau tugas belajar bagi yang studi, kemudian surat keterangan aktif kembali setelah selesai studi. Nah, ini fungsinya nanti untuk menghitung bidang pendidikan dan pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu. Jadi perlu misalnya tugas belajarnya kapan, selesainya kapan, itu nanti fungsinya untuk menghitung itu. Kemudian ringkasan disertasi. Nah, ini juga untuk melihat paper-paper atau jurnal Bapak Ibu yang mungkin temanya masih seputar disertasi itu tidak bisa diakui untuk PAK. Kemudian dokumen untuk lampiran bidang A, B, C, D ya seperti biasa Bapak Ibu mungkin sudah punya, tinggal di kumpulkan semua. Nah, ini untuk penamaan bidang kembali ke model lama mungkin ya Bapak Ibu, kemarin kan untuk bidang A, B, C, D, E gitu ya. Nah, tapi ini untuk nanti pengisian form ini sampai D lagi ya Pak, sama kayak yang sebelumnya. Nanti yang A pendidikan, pelaksanaan pendidikan, yang B penelitian publikasi, kemudian C pengabdian, D-nya penunjang. Nah, untuk formnya kemarin kami sudah bagikan di info LPPM, Bapak Ibu nanti silahkan bisa di-download. Ada file RAR yang kemarin isinya itu lampiran A, untuk form lampiran A. Ini sebetulnya pengisiannya seperti biasa Bapak Ibu untuk pendidikan, kemudian nanti dituliskan. Nah, untuk keterangan atau mungkin ada link itu bisa diisikan di bagian kolom paling kanan, ini keterangan atau di fisik. Jadi nanti yang disiapkan di folder bidang A itu SK jagung terakhir, SK passing dan lampiran isian bidang A. Nah, jadi sesuai yang Bapak Ibu isikan apa saja, nah itu disimpan dalam folder. Kemudian untuk bidang B atau lampiran B di sini surat pernyataan penelitian ini juga sama dengan form pengajuan PAK. Jadi nanti untuk tautan dokumen itu diisikan pada kolom keterangan atau bukti fisik. Kemudian dokumen lain disimpan pada folder bidang B. Misalnya Bapak Ibu mengisikan menghasilkan karya ilmiah jurnal internasional misalnya. Nah, itu nanti tautannya itu dicantumkan atau dituliskan di keterangan. Kemudian bukti dokumennya file PDF ya yang memang sudah asli dari halaman jurnal, ya. Jadi bukan PDF yang belum disubmit ya, yang sudah publish itu nanti disimpan dalam folder bidang B. Kemudian untuk lampiran C ini juga sama untuk pengabdian masyarakat, ini juga nanti tautan kalau misalnya ada artikel bisa dicantumkan di kolom keterangan atau bukti fisik. Lampiran D, nah ini lampiran D ini kan penunjang tugas dosen. Jadi Bapak Ibu nanti menyiapkan file untuk SK kepanitiaan, kemudian sertifikat, itu ya Bapak Ibu itu disiapkan. Kemudian ini nanti ada lampiran E nanti yang mengisi adalah dari pimpinan PTN atau LDP, ya rektornya. Kemudian ini lampiran F
daftar hasil dan angka kredit. Jadi nanti ini yang mereka adalah dari tim BAUK yang akan mereka. Jadi ini nanti hasil isian form lampiran Bapak Ibu tadi ABCD nanti akan kami rekap di sini Bapak Ibu. Kami rekap di bagian ini. Recording in progress. Nah, akan di bagian ini. Nah, ini akan kami rekap. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak mengisi, jadi otomatis nanti di sini kan 0. Jadi perolehan angka kredit barunya juga akan 0 Bapak Ibu. Kan paling tidak semester misalnya belum punya bidang lebih gitu kan, paling tidak kan juga sudah mengajar gitu. Tapi PKD Bapak Ibu kemarin kan mestinya juga sudah lengkap. Nah itu bisa di-scan. Nah itulah tadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengisi, itu di sini nanti 0, perolehan angka kredit baru nanti di sini juga 0. Ya, jadi nanti yang akan diisikan di sistem yang baru itu adalah total perolehan angka kredit yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi ini untuk modal sistem yang baru, walaupun nanti perhitungan sistem baru kami juga masih belum mendapat informasi yang lebih detail, tapi yang jelas akan berbeda konversinya ya dengan yang saat ini. Nah ini nanti Bapak Ibu untuk SKI passing itu nanti kamu untuk pengisian pangkat, golongan uang, kemudian TMT, kemudian jabatan fungsional terakhir, kemudian angka kredit terakhir nanti kan adanya di SK ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti diisikan, kemudian kami rekap di sini, kemudian untuk sistem yang baru, nah nanti mungkin akan di jumlah total gitu, atau mungkin dengan model yang lain gitu. Nah ini untuk lampiran M, kemudian ini kalau lampiran G ini sudah penetapan. Ya, bedanya kalau lampiran F ini kan hasil rekapan dari perguruan tinggi diajukan ke LDIKT gitu ya, kemudian nanti dari LDIKT juga di review, divalidasi lagi, kemudian kalau sudah penetapan, nah nanti formnya juga hampir sama, cuma perolehan angka kreditnya kami juga belum tahu, karena nanti setelah dikumpulkan dari PT juga akan dicek lagi oleh LDIKT seperti itu, apakah angka kreditnya berkurang atau seperti apa, nah kami juga belum tahu, karena ini nanti dari sisi LDIKT. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti mohon menyiapkan untuk link Google Drive itu ada 4 folder. Jadi Bapak Ibu buat folder dulu 4 gitu ya, pakai email masing-masing. Nah, isinya yang untuk bidang A, file Excel bidang A tadi diisi, kemudian lampirannya apa saja, ini dibuat satu link. Jadi nanti membuat link Google Drive-nya tidak 4 jadikan satu, tapi per bidang Bapak Ibu. Kemudian bidang B juga sama, bidang C dan D juga sama, Bapak Ibu. Jadi ada totalnya 4 link Google Drive. Kemudian mohon untuk Bapak Ibu memastikan untuk setting tautan atau linknya Bapak Ibu bisa diakses oleh semua orang itu ya. Jadi tidak disetting yang private, karena kalau private nanti kami nggak bisa membaca. Nggak bisa buka untuk kali. Nah, kemudian link yang tadi yang sudah dibuat per bidang tersebut nanti diisikan ke tautan Google Form. Kemarin sudah kami share di info PPM. Kalau nanti Bapak Ibu lupa ya bisa kami share kembali. Ini ya, isinya ini Bapak Ibu. Jadi link Google Form-nya di bit.ly/form-pak dosen. Ini isinya link Google Drive bidang A, nanti Bapak Ibu berarti mengisi atau mencantumkan yang tadi sudah dibuat linknya tadi diisikan di sini satu link, kemudian yang Drive B juga sama, kemudian yang C sama dan D juga sama. Nah kemudian ini kalau informasi dari penjelasan dari YouTube dari Dijen Diktiristek, ini ke depan itu penilaiannya yang tadi, yang Bapak Ibu total ini tadi, perolehan angka kredit baru ini nanti akan dikonversi dengan persentase Bapak Ibu. Jadi ke depan penilaian kinerja pegawai itu sangat baik, butuh kebaikan, kurang, atau misconduct, dan sangat kurang.
Kemudian nilai konversinya kalau sangat baik ini 150%. Ini penjelasannya hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi. Kemudian kalau baik ini berarti standar gitu ya, 100%, kemudian butuh perbaikan 75%, kurang itu 50%, dan sangat kurang 25%. Jadi ini terkait dengan isian BKD Bapak Ibu. Isian BKD yang misalnya Bapak Ibu memenuhi, kemudian beban lebih gitu ya, mungkin dalam aplikasi atau mungkin dari yang lain itu bisa sangat baik. Tapi ini untuk penjelasan detail ini masih penjelasan awal ya Bapak Ibu. Nanti mungkin akan ada yang detail ini akan ada di mana maksudnya untuk predikat-predikat ini. Tapi yang jelas ke depan Bapak Ibu tidak perlu mengisikan pengajuan PAK karena datanya akan diambil dari BKD Bapak Ibu. Jadi untuk pengisian BKD itu ke depan harus detail gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya kita ya, karena saya kadang-kadang misalnya mengisi yang penting terpenuhi misalnya seperti itu. Nah untuk ke depan itu akan rugi Bapak Ibu kalau seperti itu. Jadi misalnya punya kinerja yang lebih ya dicantumkan atau diisikan sebagai beban lebih, karena itu nanti akan otomatis untuk penghitungan PAK ke depan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengisikan PAK, tahu-tahu nanti mungkin ini sudah berhak mengajukan misalnya TOR atau mungkin yang lain seperti itu. Nah, kemudian ini untuk predikat pegawai ini nanti setelah data semuanya masuk Bapak Ibu. Jadi setelah Juni 2003 untuk pemberian tunjangan cerdas per Januari 2024. Jadi nanti per dosen itu tunjangan cerdasnya bisa beda-beda tergantung kinerja yang Bapak Ibu isikan di BKD seperti ini. Nah ini untuk link YouTube sudah pernah saya share juga, nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali. Ini terkait dengan sosialisasi pengakuan angka kredit. Nah kemudian langsung Gusti atau ya, baik Bapak Ibu, ini untuk isian umum nih. Kemudian ini karena untuk tim PAK itu tim penilai untuk bidang penelitian publikasi itu saya, kemudian nanti bidang pendidikan Ibu Setia dan bidang penelitian penelitian. Jadi untuk pengisiannya itu Bapak Ibu tetap menggunakan panduan operasional atau POPAK 2019 ya, karena di aturan 2019 Bapak Ibu nah yang ini Bapak Ibu POPAK di sini saya karena bagian saya penelitian aplikasi, jadi saya buka yang ini penilaiannya. Bapak Ibu nanti mengisikan formnya. Ini Bapak Ibu bidang B kan isiannya ini. Bidang B, nah di sini itu mengisikannya Bapak Ibu diminta langsung menilai angka kredit di sini. Ya, jadi ini angka kredit menghasilkan karya ilmiah misalnya, nah jenisnya apa, kemudian dituliskan di sini angka kreditnya berapa, misalnya Bapak Ibu belum tahu atau masih bingung, nah nanti dibuka di POPAK di sini, nanti diisi nilai sesuai dengan persentase misalnya first author atau mungkin second author atau mungkin corresponding, itu diisikan di sini. Bapak Ibu mengisinya langsung persentase dan masih full saja, nanti kami akan menilai ya Bapak Ibu untuk angka kredit yang didapat. Nah ini nanti Bapak Ibu silakan nanti bisa membuka, karena ini nanti untuk isian lampiran A, B, C, D itu menggunakan POPAK 2019. Jadi ini Bapak Ibu harus membuka POPAK.
untuk isiannya, ini jurnal internasional, kemudian jurnal ini, kemudian prosiding, kemudian jurnal nasional, misalnya Sinta, ini juga sebagai masuk untuk DKI atau wajib. Nah, kemudian linknya Bapak Ibu, linknya itu nanti dicantumkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, link yang dicantumkan itu bukan link dokumen di Google Drive, tetapi langsung link asli dari, misalnya itu jurnal, berarti link dari jurnal langsung yang diisikan di sini ya. Di keterangan fisik langsung dikopikan di sini aja. Ini kalau ini kan Bapak Ibu bisa nambah nambah row gitu ya. Jadi misalnya lebih dari satu ya tinggal ditambah row-nya saja. Kemudian nanti itu bisa. Kemudian ini untuk penelitian publikasi cukup banyak ya untuk isiannya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengisikan. Kemudian untuk bidang C yaitu pengabdian juga sama. Kemudian ini nanti diisi di sini, kemudian uraian kegiatannya, jenisnya apa, kemudian apa sahabat nasir, kemudian jumlah kegiatannya dan angka wujudnya berapa, ini juga ada di PAK untuk yang pengabdian. Ini gitu. Nah, termasuk kalau untuk pengabdian kan boleh menulis itu nanti untuk karya pengabdian ini ya dipublikasikan itu nanti bisa dicantumkan linknya juga di bagian dan itu dulu Bapak Ibu dari kami, jadi sekilas terkait pengisian form, kemudian untuk pemilihan bidang B dan C, dan setelah ini dilanjutkan oleh Ibu Niken untuk bidang D, pengisiannya seperti apa. Akan disampaikan. Yang baik, terima kasih Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Aku nggak bisa share. Mungkin untuk pertanyaan nanti ya Bapak Ibu, Bisa. setelah kami menjelaskan semua baru kami buka tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu, untuk penjelasan saya lanjutkan yang untuk penunjang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Marti bahwa untuk poin yang lain di bagian penunjang ini yang D. Jadi kalau biasanya E ini namanya D, seperti waktu Bapak Ibu mengisi di yang dulu, kalau dulu kan manual mengisi Excel kayak gini ya. Untuk yang bertanda tangan di bawah ini atasan langsung seperti ya. Kemudian bawahnya identitas Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang bagian penunjang ini kemarin ada beberapa yang ini yang sedikit miss di Bapak Ibu. Jadi yang A itu kan menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan perguruan tinggi sendiri. Nah, kemarin ada yang miss antara di sini dengan yang bagian berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Jadi kalau berperan aktif dalam pertemuan ilmiah itu isinya saat misalnya Bapak Ibu jadi peserta dalam pertemuan ilmiah. Tidak harus yang UPY di luar juga ya, tapi saat menjadi panitia kemarin kalau yang diselenggarakan UPY kemarin ada Apinkes, itu bisa ditulisnya di yang atas karena menjadi panitia dalam suatu
acara yang diselenggarakan oleh UPY. Jadi masuk di A. Nah, untuk poin-poinnya sama seperti yang di PAK yang 2019, unsur penunjang menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi sebagai ketua atau wakil ketua merangkap anggota ini per tahun 3, sebagai anggota tiap tahun 2. Ini nilai paling tinggi, nanti Bapak Ibu isikan nilai paling tinggi saja. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Widya, diisi yang tertinggi, mungkin kalau yang penelitian dan sebagainya sesuai itu ya persentasenya. Kalau yang di sini kan tidak ada persentasenya, jadi diisikan ini saja. Untuk konversinya sepertinya masih akan dicek oleh LL Dikti, tapi itu biar di LL Dikti saja, kita ikuti yang angka kredit paling tinggi saja, kemudian menjadi anggota panitia, badan, lembaga pemerintah, dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di POPAK 2019. Nah, yang miss yang biasanya terlewat kebalik, itu tadi ya, biasanya yang kemarin tuh berapa dari teman-teman di UPY itu seringnya yang menjadi panitia karena itu masuk kegiatan ilmiah sehingga ditulis di pertemuan ilmiah. Nah, kalau yang menjadi panitia di perguruan tinggi sendiri silahkan ditaruh di seperti itu. Nah, barangkali agak berbeda tadi yang di Bu Widya tadi, untuk keterangan atau bukti fisiknya tadi kan adalah link untuk jurnalnya, untuk publikasinya. Nah, kalau di sini adalah SK-nya. SK-nya, jadi ada surat tugas, SK yang ditulis di sini, nomornya, penomorannya, kemudian untuk link Google Drive-nya di mana? Kalau untuk link Google Drive-nya itu dimasukkan ke yang form yang dibagi di info LPPM kemarin. Nah, barangkali saya sedikit memperagakan. Nah, ini misalnya saya contohkan sini Bapak Ibu. Jadi misalnya bikin Google Drive, dimasukkan, jangan lupa untuk memasukkannya di sini, misalnya ini unsur penunjang, maka Bapak Ibu bisa mengekliknya di sini, atau saya bukakan dulu di Bitly-nya ya. Jadi misalnya kan isinya di Bitly-nya sini. Nah, diisi dan sebagainya. Nah, yang di Google Drive-nya dimasukkannya di link ini, misal di sini. Nah, ini nanti yang di sini masuk di sini di unsur penunjang, tidak hanya si file-file ini, tapi juga sama Excel-nya. Nanti Excel-nya ditaruh di luar, kemudian misalnya ini saya tambahkan file upload, misalnya Excel-nya itu sudah diisi. Mana? Nah, misalnya lampiran Excel, tadi yang D ya, D. Misalnya sudah diisi, maka bisa Bapak Ibu masukkan di sini dulu. Jadi ada file Excel-nya, kemudian ada file Excel-nya, kemudian ada lampirannya. Nah, untuk dimasukkan di sana, biar bisa kami buka, jangan lupa untuk ke bawah, ini get link. Jadi unsur penunjang misalnya, kemudian get link. Nah, jangan di restricted. Apa bacanya? Ya, bacanya. Nah, ini kalau misalnya ke sini nggak akan ada orang bisa buka. Kalau di sini hanya UPY, maka email yang selain UPY itu nggak bisa buka. Nanti pakai yang bawahnya. Jadi misalnya saya atau Bu Setia atau Bu Widya membuka, tapi ternyata pakai email bukan email UPY, itu bisa dibuka. Jadi yang paling bawah. Update. Bapak Ibu bisa copy di sini. Copy, nah, sudah dipastekan ke tempat tadi. Nah, disankan. Begitu ya Bapak Ibu, itu termasuk untuk yang Google Drive yang ABC juga, tidak hanya yang D. Jadi nanti di bagian Google Drive-nya ini tidak hanya unsur penunjang, tapi unsur-unsur yang lain juga. Jadi harapannya dengan begitu nanti yang melihat, kita yang mau melihat apa yang Bapak Ibu kerjakan itu bisa membuka. Jadi tidak ada drama kebingungan untuk membuka gitu. Barangkali itu dari saya cukupkan sekian, waktu saya kembalikan. Langsung saja pada
yang biar simpel bisa ya pertama ini. Perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, nanti semua akan kita akhiri, insya Allah pukul 11 itu nanti akan kita tutup karena ini hari Jumat. Selanjutnya pada Bu Setia dipersilakan. Permohon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan bidang pendidikan dan pelaksanaan pendidikan. Ya, di sini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Marti dan Bu Niken untuk pedoman yang digunakan pada PAK ini adalah PO-PAK tahun 2019 dan suplemennya. Bapak Ibu, untuk bidang pendidikan di sini nanti ada pendidikannya, nggih, dan ada pelaksanaan pendidikan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mengisikan di EPAKDOS, itu yang pendidikan itu adalah yang A, sedangkan pelaksanaan pendidikan itu yang B. Tapi untuk pengakuan PAK kali ini, antara pendidikan dan pelaksanaan pendidikan itu digabung menjadi A. Oke, jadi yang tadinya A, B, C, D, dan E saat ini menjadi A, B, C, dan D. Oke. Terus di sini untuk yang pendidikan, apakah yang pendidikan perlu diisikan? Perlu diisikan jika memang itu belum digunakan. Seandainya di sini contohnya adalah Buniken. Buniken S3-nya belum dipakai. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di pendidikan formalnya. Terus misalkan ada yang belum mengajukan dari TP misalkan. TP berarti otomatis untuk magisternya, ijazah magisternya berarti belum dimasukkan. Terus jangan sampai salah nggih Bapak Ibu, karena di sini untuk PO-PAK itu magister adalah 150. Artinya itu 100 itu S1 dan magister adalah 50. Jadi bukan 100 plus 150. Itu merupakan suatu gabungan. Begitu juga dengan ijazah yang doktor. Di sini angka kreditnya adalah 200. Di sini 200 ini adalah gabungan dari S1, S2, dan S3. Jadi nanti jika Bapak Ibu mau menuliskan untuk yang doktor ini nanti kumnya adalah 50, bukan 200. Oke. Di pendidikan, selanjutnya kita ke pelaksanaan pendidikan. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan, di sini untuk pengajaran nanti tergantung dari Bapak Ibu SK fungsionalnya apa. Misalkan kalau TP atau tenaga pengajar, berarti nanti disamakan dengan asisten ahli. Yaitu setiap 10 SKS pertama itu adalah nilainya 0,5. Untuk berikutnya, 2 SKS yang berikutnya adalah 0,25. Itu akan berbeda jika Bapak Ibu adalah SK fungsionalnya lektor kepala, ataupun profesor. Berarti 10 SKS pertama itu adalah 1. Yang berikutnya adalah 0,5. Hanya saja setiap satu semester yang diakui adalah 12 SKS. Walaupun nanti ngajarnya 16 SKS atau mungkin 14 SKS, yang diakui tetap 12 SKS. Oke, selanjutnya ini yang biasanya jadi saya ngajarin 16 SKS, harusnya kan lebih dari 5,5. Padahal di sini wajibnya adalah hanya 10 plus 2 SKS atau 12 SKS. Berikutnya, ini saya tidak ambil semuanya, contoh-contoh aja.
ini ya dokter klinis kita tidak ada. Oke, untuk pembimbingan KKN. Untuk pembimbingan KKN, praktek kerja nyata atau PKL atau mungkin di FKIP namanya PPL, di sini adalah kumnya adalah 1 dan buktinya adalah SK penugasan dan bukti kinerja. Itu per semester nggih, Bapak Ibu. Berikutnya pembimbingan. Untuk pembimbingan skripsi, ada pembimbingan tesis, karena disertasi kita tidak ada. Di sini adalah maksimal itu jika tesis berarti 6 lulusan per semester. Sedangkan untuk skripsi itu adalah 8 lulusan per semester. Lebih daripada itu berarti tidak diakui. Oke. Walaupun ini untuk pengakuan PAK, tapi aturannya kita tetap memakai pedoman. Terus untuk pembimbing pendamping, mungkin ada yang fakultas yang ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi pembimbing 2 adalah pembimbing pendamping. Itu juga sama. Untuk tesis atau skripsi dan skripsi juga yang akan diakui adalah 8 lulusan. Yang tesis itu adalah 6 lulusan. Jadi lebih daripada itu tidak usah dimasukkan. Berikutnya yaitu tentang penguji. Oke, untuk penguji di sini untuk ketua penguji itu adalah 4 lulusan per semester. Untuk anggota penguji yaitu 8 lulusan per semester. Masing-masing untuk angka kreditnya jika ketua penguji itu adalah 1 angkanya. Tapi jika anggota penguji itu adalah 0,5. Nah, ini yang sering salah kemarin, ini kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang di bidang akademik. Ya, jadi yang diakui setiap semester itu adalah 2 kegiatan. Jadi tidak, misalkan saya membimbing PKM sebanyak 6, ya itu yang diakui hanya 2 saja, tidak semuanya dimasukkan. Terus di sini pengembangan program kuliah. Nah, pengembangan program kuliah itu adalah produknya ya Bapak Ibu, bukan apa namanya di foto aja, tapi di sini yang diminta adalah file produknya. Dan itu adalah 1 mata kuliah per semester. Walaupun punya 2, yang diakui tetap hanya 1 saja. Untuk kumnya pun ada 2. Terus berikutnya ini yang sering Bapak Ibu miliki itu adalah buku ajar dan diktat modul atau petunjuk praktikum dan lain-lain. Apa sih sebenarnya beda antara buku ajar dan diktat modul? Nah, untuk buku ajar sebaiknya itu adalah yang sudah ber-ISBN. Ini pun yang di-upload itu adalah file produknya dan 1 buku per tahun, bukan 1 buku per semester. Oke, kemarin mungkin ada yang mengajukan 1 tahun itu 2 buku. Jadi kami cut nih, karena di sini aturannya adalah 1 buku per tahun. Terus untuk modul diktat, petunjuk praktikum atau dan lain-lain itu juga file produknya juga. Kalau ini 1 produk per semester. Vakumnya adalah 5. Oke, terus berikutnya yaitu untuk menduduki jabatan pimpinan. Untuk menduduki jabatan pimpinan ini adalah 1 jabatan per semester. Ya, jadi kalau misalkan punya 2 jabatan itu tidak apa-apa, misalkan dituliskan menjadi direktur apa dan pembantu direktur misalkan, itu misalkan saja. Jadi nanti boleh nanti ada 2. Tapi di sini hitungannya kumnya ini adalah per semester. Ya, mungkin kalau di Epakdos biasanya tidak diperbolehkan untuk mengupload kembali. Jadi kalau di Epakdos itu 1 SK itu hanya 1 kali diupload, kecuali untuk TA atau dosen pembimbing akademik, karena dosen pembimbing akademik itu untuk 1 tahun itu diuploadnya 2 kali karena semester ganjil dan semester genap. Ya, tapi kalau ini memang penghitungannya itu by semester. Oh ya, saya menjabatnya misalnya Kaprodi dari tahun 2021 genap. Saat ini sudah, karena ini Desember 2022, berarti itu adalah 2021, 2022, 2023 ganjil.
Nah, misal oh ya ada 3 semester berarti 3 kali 3 yaitu 9 SKS. Kemarin yang ada yang kesalahan itu ada di ini. Oke, melaksanakan pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu untuk melaksanakan pengembangan diri ini nanti yang diupload itu adalah sertifikat asli dan biasanya di sertifikat harus ada jam pelajarannya ya. Jadi di sertifikat itu ada JP-nya. Nah, ini di sini sudah ada tulisannya 10 sampai 30, 30 sampai 80, 161 sampai 400. Nah, nanti yang masuk ini yang mana? Ya, karena kemarin ada mungkin yang saat pengajuan ya, bukan pengakuan itu dimasukkan di 2 kegiatan, baik di bidang A-nya masuk ke diklat prajabatan dan dimasukkan di pengembangan diri. Karena di situ sangat berbeda antara diklat prajabatan dengan pengembangan diri. Oke, berikutnya kita mencoba untuk mengisikan di Excel sebelum PO/PAK. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperiksa nih untuk Excel-nya kemarin yang sudah dibagikan. Di sini memang ada tanggal, terus ada satuan hasil, jumlah volume kegiatan, angka kredit, jumlah angka kredit, dan keterangan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Marti dan Bu Niken bahwa untuk keterangan bukti fisik itu adalah link dari lampiran. Oh, SK ya, SK atau file produk ya, karena di bidang A ada yang file produknya. Oke, kalau misalkan di sini pendidikan formalnya apa? Kalau misalkan S3 tadi jadinya tambahannya adalah 50. Kalau misalkan magister berarti nanti tambahannya adalah 50. Untuk tanggal ini biasanya adalah tanggal ijazah. Oke, satuan hasil misalkan berarti ijazah. Jumlah volume kegiatan misalkan diisi 1, angka kreditnya tadi 50, jumlah angka kredit berarti 50 kali 1, berarti 50. Sedangkan keterangan atau bukti fisiknya itu adalah yang lampirannya. Terus ini saya mencontohkannya sedikit ya. Ini saya mencontohkan, saya perbesar. Oke. Nah, ini kebetulan punyanya saya. Kebetulan saya di sini jabatan fungsionalnya adalah lektor. Berarti 10 SKS pertama itu adalah 1. Sedangkan 2 SKS berikutnya adalah 0,5. Nah, acara yang 10 Mei nanti. Oke, di sini saya tuliskan, saya mengajar apa, jumlahnya berapa SKS, berapa kelas, dan nanti total SKS-nya itu ada berapa? Oke, itu terus untuk tanggalnya diisikan semesternya, dia itu semester gasal atau genap atau ganjil atau genap. Terus di sini 10 SKS pertama berapa? Kalau asisten ahli berarti di sini isinya adalah 0,5. Sedangkan 2 SKS berikutnya adalah 0,25. Seperti itu, oke, Bapak Ibu. Nah, terus ini untuk gasal 2019-2020 atau mungkin setelah SK Jafung terakhir. Ya, menghitungnya kembali lagi tadi sudah disampaikan sama Bu Marti yang sebagai patokan panjenengan semua adalah kalau yang naik jabatan, setelah Jafung terakhir. Nah, kalau misalkan jamu terakhir, kebetulan saya 2019, berarti di sini kita mengisinya adalah mulai 2019. Tapi kalau misalkan masih baru, oh ya saya jabungnya turunnya 2020. Berarti setelah SK itu kita baru bisa menilai. Oh ya Bapak Ibu, mungkin di sini saya lupa. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jabatan fungsional dan TMT. TMT ini adalah dari TMT Jafungnya. Dari SK Jafungnya. Itu nggih. Sedangkan pangkat golongan dari impasing. Makanya tadi untuk dari Bu Marti sudah disampaikan bahwa untuk mengupload SK impasing dan SK Jafung terakhir. Oke, untuk perkuliahan berikutnya di sini adalah untuk KKN. Oke. Nah, untuk
Untuk KKN atau PKL atau yang lain nanti menjadi dosen pembimbing lapangan atau menjadi dosen ya rata-rata CPL boleh ditambahkan jumlah mahasiswanya kalau misalkan ada. Terus nanti untuk tanggalnya diisikan untuk semesternya. Terus tadi ada penghitungannya per semester, nilainya adalah 1, nanti baru linknya. Terus untuk total pembimbingan dan lain-lain. Terus untuk PA, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk SKPA karena 1 SK itu bisa dipakai ganjil genap, berarti nanti Bapak Ibu bisa mengisikannya 2 kali. Jadi baik gasal maupun genap, walaupun dengan SK yang sama. Terus untuk buku ajar dan atau diktat dan modul nanti yang jelas adalah di sini 1 tahun per produk untuk buku ajar. Sedangkan untuk diktat modul dan lain-lain adalah 1 produk per semester. Jangan sampai salah Bapak Ibu, walaupun punya banyak tapi yang diakui adalah tetap sesuai PO-nya. Mungkin itu saja dari saya untuk bidang A, mungkin nanti biar dipertanyaan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikianlah penjelasan dari tim. Sudah barang tentu Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengajukan tentang masalah angka kredit, sebenarnya intinya sama. Dan tadi startnya adalah untuk pangkatan atau bagian terakhir. Oleh karena itu, ini memang memerlukan waktu secara khusus, karena memang ini sangat kompleks sekali permasalahan ini. Namun demikian, saya percaya Bapak dan Ibu akan bisa melaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Karena apa? Kalau nanti terlambat, maka hal itu akan ditolak oleh hal-hal itu. Mohon sekali lagi perhatiannya untuk segera setelah nanti sosialisasi ini selesai, untuk segera ditindaklanjuti, ya di rumah dibongkar-bongkar mana yang belum dimasukkan, ya jangan sampai tercecer. Karena tercecer 1 saja, kalau sudah direkap itu tidak bisa disusulkan lagi. Saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang akan kita buka pertanyaan bagi Bapak dan Ibu, ya ini masih ada waktu nanti sampai dengan jam 11. Namun apabila dirasa sudah jelas dan sekiranya sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada, ya saya percaya Bapak Ibu mampu untuk melakukannya. Sekarang kita buka termin yang pertama untuk 3 orang Bapak Ibu untuk bertanya. Dipersilakan. Dari Sabta. Ya. Dari Sabta. Ada pertanyaan dari Sabta. Dari Bu Sabta, silakan Bu Sabta. Kita tampung dulu. Bu Sabta yang 2 dari siapa? Bu Okti. Terus satu lagi? Ini Pak Bintang, tapi Bu Dini. Kita tampung 3 dulu ya, 3 penanya dulu. Silakan Bu Sabta, kepada siapa dan tentang apa, dipersilakan Bu Sabta. Terima kasih Pak Kadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk pertanyaan kami sesuai dengan isi dari surat edaran terbaru Bapak, hanya untuk pengisian kita hanya isi di Excel ataukah kita juga ngisi di EPUB? Karena kan dari EPUB setelah kita mengisi itu kan bisa kita download dan hasilnya itu kalau tidak salah itu kan berupa MS Word. Itu mohon penjelasan apakah kita hanya ngisi di Excel kemudian linknya kita kirimkan ataukah di EPUB-nya yang di Dikti 5 juga kita isi. Terima kasih Pak Kadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lalu untuk yang kedua dari Bu Okti, sudah sama? Pertanyaannya sama kok Pak. Intinya begitulah, kita mulai kerjanya itu dari mana gitu. Oh iya. Yang ketiga Bu Dini. Monggo Bu Dini. Matur nuwun Bapak.
Pertanyaan saya sangat teknis, Bapak. Yang pertama, untuk yang tanda tangan di A, B, C, D itu Sinten, Pak. Kalau tadi Budi kan mengatakan atasan langsung. Terus apakah semuanya atasan langsung, berarti Kaprodi atau siapa untuk A, B, C, D, A, B, C, D, ngatakan. Kemudian kan itu di Excel ada kop perguruan tinggi, itu bagaimana? Apa kita dosen ngosongi saja, terus nanti yang buat kopnya timpak atau pripun gitu, atau kita buat juga itu untuk kop-kopnya itu gitu. Itu. Terus kemudian untuk satuan hasil, saya lupa deh, satuan hasil untuk A, B, C, D itu ada perbedaan nggak, J? Juga untuk jumlah volume kegiatan untuk bidang A, bidang B, bidang C itu apakah tadi kalau Bu Setia makan satu, itu satu apa ya, itu saya makanya saya kurang paham itu. Kemudian tadi tentang tanggal. Tanggal itu apakah kita harus spesifik tanggal di SK atau kita cukup tadi seperti Bu Setia, gasal 1920, genap 2223, atau kita memang SK-nya itu kalau tanggal itu apakah tanggal rentang, kalau ngajar kan berarti tertanggal 1 September 2022, 1 Maret 2023 lah. Apakah seperti itu atau pripun niku? Saya agak kurang paham. Kemudian tadi untuk untuk bagian pendidikan itu berarti kalau misalkan dia buku, berarti link bukunya nggih. Link produk bukunya itu. Yang diunggah di bagian paling kanan itu untuk bukti kinerja. Nah, bukti kinerja seperti apa yang kan kalau di situ hanya bukti kinerja. Nah, bukti kinerja seperti apa yang dimaksudkan dalam bidang A, B, C, D. Nah, itu mungkin mohon saya didetilkan karena saya kurang paham. Maturun Pak Sukadari dan tim PAK. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama dan kedua intinya sama, yang persilakan Bu Marti memberikan jawaban atau Bu Nika dipersilakan. Di Excel. Isinya di mana di Excel? Hari harus di Excel. Ya di Excel. Bu Sabta dan Bu Okti, kalau kemarin dari arahannya itu diminta diisikan di Excel, Bu, karena untuk ke depan tuh EPAKDOS itu akan dihapus. Jadi memang kemarin kita diminta untuk mengisikannya di Excel saja. Walaupun mungkin di EPAKDOS mungkin akan lebih praktis, dan kita tinggal download jadinya Word gitu kan maksudnya. Dan yang bisa download nanti hanya operator saja. Jadi mengisikannya mohon di Excel saja itu. Begitu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Bu Sabta, Bu Okti. Ya. Jadi EPAKDOS ini kan sistem informasi yang hanya dimiliki oleh LDIPT 5. Jadi ini lokal saja. Nah, ke depan itu ini akan dihapus untuk sistemnya seperti itu. Oke, akan nambah. Sebenarnya sama sih Pak, tadi diskusi dengan, jadi kalau misalnya ngisi di EPAKDOS kemudian mau praktis di download itu bentuknya Word, memang seperti yang tadi disampaikan, yang ditanyakan Bu Sabta dan Bu Okti. Tapi untuk Word itu tidak bisa yang bersangkutan yang download itu harus operatornya. Jadi kalau saya mending daripada minta di-downloadkan oleh operator kemudian dipindah di Excel, lebih baik mengisi di Excel-nya. Demikian Bu Sabta dan Bu Okti, semoga hal ini nanti bisa dipahami sehingga ada kesulitan apa-apa. Kami tim, insya Allah setiap waktu bisa kita untuk berbincang-bincang kalau memang ada suatu kesulitan, mudah-mudahan tidak ada. Sekarang berikutnya pada Bu Dini, dipersilahkan Bu Setia untuk memberikan jawaban. Matur nuwun Pak Kadari. Mungkin tadi menambahkan sedikit yang apakah di EPAKDOS atau di Excel Bapak. Jadi sebaiknya di Excel nih Ibu, Bapak Ibu, karena kemarin kalau di EPAKDOS kalau hanya untuk
mencoba mengisi Simulasi. biar tahu PUM-nya berapa, simulasi aja diperbolehkan. Tapi karena ini bukan pengajuan JAFU, ini adalah untuk pengakuan PAK atau pengakuan angka kredit, berarti ini lebih baik di Excel mawon. Terus menjawab Bu Dini, jadi ada kolom-kolom tadi nggih. Yang pertama kolom tanggal. Kolom tanggal di sini memang setiap uraian kegiatan itu berbeda, Ibu. Jadi kalau misalkan pengajaran kita menggunakan gasal atau genap. Tapi kalau misalkan untuk ijazah berarti adalah tanggal ijazahnya. Kalau untuk modul atau mungkin untuk PK PA berarti nanti menggunakan ganjil atau genap atau gasal atau genap. Terus untuk satuan hasil ini adalah sesuai dengan PO PAK. Jadi misalkan kalau pengajaran berarti nanti 10 SKS pertama, 2 SKS pertama itu adalah satuan hasil. Nah, tapi akan berbeda jika misalkan di sini menjadi dosen pembimbing lapangan. Berarti di sini ada satuan hasilnya adalah per semester. Tapi mungkin kalau di FKIP, ya, saya mohon maaf menyebut fakultas, misalkan di sini diisikan per kegiatan karena biasanya PPL mungkin dalam satu semester ada 2 kali, itu tidak dipermasalahkan. Terus untuk penguji, nah penguji di sini adalah satuan hasilnya adalah per semester, 8 mahasiswa per semester, seperti itu. Terus berikutnya ini untuk PA yaitu 2 kegiatan per semester. Jadi PA itu ini saya sesuai PO PAK ya, paling tidak pembimbingan itu dilaksanakan ada 2 kali, minimal 2 kali sebelum KRS dan biasanya mahasiswa itu akan UAS, ya, itu biasanya ada 2 kali kegiatan. Tapi sebenarnya kalau di kita biasanya adalah 3 kegiatan dalam 1 semester. Pra, tengah, dan yang terakhir. Terus tadi apa lagi ya? Link. Oh, link. Oke, untuk produk. Produk di sini adalah bahan ajar. Oke, Bu, karena di sini ada buku ajar atau modul dan lain-lain, sebaiknya modul atau buku ajar atau mungkin perangkat pembelajaran yang sudah dibuat itu dimasukkan ke drive, nanti adalah link produknya, ya, link produknya. Kalau produknya berupa alat atau misalkan robot atau apa, nanti boleh foto robotnya dan cara penggunaan. Biasanya seperti itu. Oke, kalau tapi untuk buku biasanya bukunya saja. Bukti kinerja. Bukti kinerja. Oke, untuk bukti kinerja. Saya contohkan untuk yang pelaksanaan pendidikan untuk mengajar. Nah, bukti kinerja bisa kita tambahkan tidak. Kalau misalkan bukti penugasan kan berarti SK mengajar. Sedangkan bukti kinerja itu adalah bisa diambil dari nilai atau bisa dari presensi, itu termasuk dari bukti kinerja. Kalau misalkan untuk buku misalkan ada surat tugas dari LPP biasanya kalau yang hibah misalkan ada surat bahwa saya itu lolos untuk hibah apa, itu adalah bukti penugasan. Sedangkan bukti kinerjanya itu adalah bukunya atau mungkin RPS atau mungkin video pembelajaran dan lain. Kalau misalkan tidak yang dapat hibah berarti bukti penugasannya bisa SK dari prodi, Kaprodi. Seperti itu. Mungkin itu, Udini. Kita sudah cukup dan sekarang langsung masuk pada jenjang kedua, Bapak Bintang Wicaksono dan Pak Abdul Aziz dan Bu Tri Siwi. Saya persilakan kepada Pak Bintang. Monggo Pak Bintang. Oh. Oke, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Jadi
pertanyaannya mungkin ada beberapa, Pak. Tadi salah satunya yang dari Bu Okti sudah masuk. Karena untuk yang pengisian Excel itu saya dengan PAK, kalau yang di PAK itu ada yang tidak bisa diisikan karena telat waktu ngisi PKD nggak bisa masuk, terutama yang pembimbingan seperti PPL gitu kan. Itu kan harus ditarik tapi dulu nggak ngisi sehingga waktu di Pakdos nggak bisa masuk. Nah, jadi kalau harus ngisi Pakdos nanti Excel-nya pasti beda. Tapi kalau Excel toh apakah diizinkan ketika yang kemarin di Pakdos itu nggak bisa masuk karena tidak bisa ditarik dari PD Dikti karena nggak ngisi seperti misalkan pembimbing PPL, kemudian pembimbing mikro teaching dan lain-lain yang tahun-tahun sebelumnya itu tetap diisikan, itu boleh atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk yang SK sebagai editor jurnal. Untuk editor jurnal itu pengisiannya satu kali saja atau bisa per semester pengisiannya. Sekaligus untuk yang pengisian struktural kalau di EPAK itu kan nggak bisa juga masuk Pak untuk yang pejabat struktural ya. Nah itu apakah di Excel juga bisa atau boleh dimasukkan untuk yang SK struktural, kemudian masukannya itu sekali saja atau per semester atau bagaimana? Itu untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan tanggapannya. Nah, langsung aja Pak Abdul Aziz, pertanyaan yang kedua dipersilakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon izin merespon atau bertanya. Yang pertama terkait dengan kalau ini terkait dengan kasus saya ya, mungkin saat ini atau mungkin juga teman-teman yang lain yang posisinya sama seperti saya, yang lagi studi lanjut Bapak Ibu. Kalau untuk yang studi lanjut itu tadi kalau saya perhatikan itu kan ada yang mengatakan tidak ada pengakuan ya untuk kinerjanya begitu ya selama studi lanjut itu. Nah itu apakah juga nanti harus dilaporkan juga itu semuanya ya. Kebetulan kalau saya mungkin SK terakhir itu tahun 2021 ya kalau nggak keliru itu ya. Mungkin nanti untuk mulai, kalaupun misalnya harus mulai mengisi apakah setelah itu gitu ya, atau tidak ada kewajiban atau ya diisi sesuai dengan kinerja selama ini ya, selama tahun 2021 itu ketika SK-nya turun. Terus yang berikutnya yaitu terkait dengan lebihan. Kalau saya ingat saat dulu itu di SK terakhir itu ada lebihan di bidang penelitian. Nah itu nanti diisi oleh saya sendiri atau dari tim ya. Kalau saya perhatikan tadi Bu Marti kan nanti di kolom E atau F tadi itu kalau nggak keliru nanti akan diisikan ketika kita ngupload ini ya SK Javung terakhir sama SK passingnya. Demikian saja Pak Kadari. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Dijawab dulu saja. Ya, oke. Untuk yang ketiga, Pak Bintang, Pak Abdul Aziz, lalu tambah satu lagi karena Bu Trisi nggak masuk, Bu Melani. Masuk Pak. Oh masuk, oh nggak terasa tadi. Silakan. Nggak kelihatan, gedene sakmene. Langsung? Ya langsung monggo. Matur nuwun Pak Kadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini udah kesusul sama tadi pas salah satunya adalah Pak Aziz ya, hampir sama juga sih kaitan dengan yang kegiatan yang sekarang. Tapi kan kalau saya apalagi kan kalau nggak salah saya itu kalau Pak Aziz tadi tahun 21 nggih. Kalau saya kan tahunnya kalau nggak salah 14 Pak. 14 atau 16 ya saya lupa. Berarti apakah di situ yang diisi juga mulai dari tahun itu. Nah, kalau atau yang lagi studi nggak usah ngisi gitu ya. Kemudian
apakah yang bisa diisi itu juga memang yang hanya terkait dengan yang BKD gitu ya, karena kan yang BKD aja kan juga nggak semuanya masuk. Tadi juga ada juga sih sama juga dengan pertanyaannya Pak Bintang, karena kan saya waktu yang udah ngisi yang dulu sama Pak Oyama itu kok juga nggak ketarik, padahal saya ngisi, misalnya contoh saya bimbing apa SDI seperti itu juga nggak ini sih, nggak muncul gitu loh. Nah itu gimana? Itu aja sih pertanyaannya, nggih, matur nuwun. Karena sudah tiga Bapak Ibu yang bertanya, silakan untuk pertama kali yang dari Pak Bintang dan Bu Marti, silakan memberikan jawaban ke Bu Niken. Silakan. Oke, baik, barangkali saya akan menjawab yang Pak Bintang tanyakan tadi, keterlambatan mengisi yang di BKD, yang kemarin di BKD kan belum, kemudian kalau di Epakdas kan otomatis tidak bisa ditarik, di Excel ditulis atau tidak, ditulis saja, jadi bisa dibilang ini keuntungan untuk kita, silahkan ditulis di Excel-nya, jadi misalnya tadi seperti menjabat, yang jabatan struktural, itu kan kemarin tidak bisa ditarik, silahkan ditulis saja di Excel-nya. Gitu. Jadi yang SK mungkin kemarin SK menguji dan sebagainya yang belum bisa dimasukkan di Excel-nya. Kemudian untuk editor jurnal ditulisnya per semester, jadi bisa ditulis lagi ditulis berulang. Selama masih menjadi editor jurnal tersebut. Termasuk yang jabat tadi per semester apa mboten Ibu? Per semester. Kemudian yang Pak Ayes yang studi lanjut mungkin akan diilustrasikan oleh Bu Marti lewat share screen saja, Bu. Ya, boleh Bu. Jadi yang untuk Bapak Ibu yang studi lanjut gitu ya, studi lanjut itu mohon tetap mengisi Bapak Ibu. Jadi misalnya ini contoh misalnya saya aja gitu ya, daripada sulit. Jadi saya SK lektor 300 itu di Maret 2018. Kemudian ini ya, kemudian saya studi itu mulainya adalah Agustus 2018. Nah, ini berarti ada dari April sampai dengan saya sebelum studi, ini bisa dimasukkan, masuk pengakuan ya, masuk PAK. Kemudian saya selesai itu, ini September 2022. Berarti dari Agustus 2018 sampai September ini tidak ada pengakuan atau tidak bisa diakui. Kemudian saya baru bisa mengisikan lagi datanya, itu berarti dari setelah September sampai misalnya sekarang sampai Desember 2022, karena terakhir Desember 2022. Jadi dari Oktober 2022 sampai Desember inilah ini masuk PAK. Jadi ada di sini di tengah ini karena sedang studi kan tidak bisa diakui nih Pak, kecuali memang publikasi atau karya ilmiah, tetapi memang itu ketentuannya juga sangat ketat. Jadi yang tidak terkait disertasi. Jadi kalau terkait disertasi itu tidak diakui seperti itu. Jadi memang harus betul-betul di luar tema dari disertasi. Makanya tadi kami minta untuk yang sudah lulus mungkin mengumpulkan ringkasan itu Pak Aziz. Jadi ini setelah SK kemudian ini mulai studi, misalnya masih ada waktu atau belum mulai studi ini dimasukkan, kemudian ketika studi ini stop, kemudian baru mulai lagi ini sampai terakhir 31 Desember karena semuanya sampai 31 Desember. Nah kemudian ini Pak Aziz mungkin mudah-mudahan menjawab, kemudian sekaligus menjawab Bu Siwi. Jadi misalnya Bu Siwi tadi berapa Bu Siwi 2014 ya, misalnya ini Bu Siwi apa sih LK misalnya. LK kemudian studi tahun 2018 ya Bu. Ya itu masuk Bu Marti
untuk 2018-nya kan dia semesternya genap gitu ya. Nah, itu ngitungnya itu berdasarkan pada saat sudah masuk atau pas pada saat dulu matrikulasi itu juga udah dilihat nanti buktinya apa? Yang jelas ketika Bu Siwi studi, dinyatakan studi itu sudah tidak dihitung. Kalau matrikulasi berarti kan sudah diterima belum? Belum, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah masuk tuh berarti. Tapi kan nggak masuk dalam penilaian kan sebetulnya gitu loh, Mas. Iya, berarti ketika studi berarti kan nggak diaku, Bu. Berarti ini misalnya setelah LK sampai dengan yang jelas sebelum mulai studi ya. Ini sebelum mulai studi misalnya ini ada data 4 tahun, berarti Bu Siwi ngumpulin data 2015, 16, 17. Kemudian misalnya studi, oh ini belum lulus ya. Belum. Jadi yang setelah itu nggak diisikan. Nah, kalau misalnya Bu Siwi nggak mau ngisi ya mau gue silahkan, berarti nanti 0 gitu Bu. Kalau nggak mau nyari data, nggak mau susah. Jadi ini kembali ke Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau lengkap, ini kan memang mungkin Bapak Ibu harus menggali harta karun yang sudah lama gitu kan, harus dicari lagi seperti itu. Nah ini misalnya Bu Siwi kan udah lama nih, 15, 16, 17, 18 kan studi. Iya, lama. Jadi Nah, data itu harus dicari 15, 16, 17 ini diisikan di Excel. termasuk Bu. ya Bu, maaf. Yang 18 kan ada juga tentang yang dikti ya 2 tahun, 18 dan 19. Nah, itu berarti kan berakhirnya sampai 19, tapi 18 kan dulu tahun pertama itu juga termasuk nggak boleh bisa masuk ya Bu ya. Hasil-hasil kayak gitu. Nggak bisa Bu, kalau sudah studi nggak bisa Bu. Ya, makanya tadi kami perlu untuk surat ini Bu. Tadi di awal sudah saya tuliskan. Nah ini, jadi nanti Bapak Ibu perlu mengunggah SK gabung terakhir, SK yang passing, surat izin belajar. Nah ini fungsinya untuk melihat tadi Bu, mulai studinya kapan, kemudian kalau sudah selesainya kapan kan harusnya sudah ada aktif kembali. Nah itu range antara nomor 3 dan 4 itu kita menentukan bahwa itu stop gitu, untuk tidak bisa dimasukkan ke dalam jagung atau pengakuan angka. Seperti itu ya Bu Siwi. Jadi kalau mulai studi itu tidak bisa diatur. Kalau tentang ini Bu, publikasi yang tidak ada kaitannya itu tetap dimasukkan toh, berarti termasuk yang apa pengabdian juga itu bisa masuk ya publikasi. Publikasi ya Bu, pengabdian yang jadi publikasi maksudnya, bukan kegiatan pengabdiannya kan? Bukan publikasi, publikasinya walaupun pas studi masih bisa masuk ini Bu. Bisa, insya Allah bisa. Jadi kalau tetap dimasukkan saja Bu, jadi publikasi yang tidak terkait dengan tema disertasi itu bisa dimasukkan. Tetapi kalau yang kan biasanya kalau studi kan ada luaran-luarannya ya, nah itu yang itu nanti akan di drop, jadi nggak bisa masuk. Oke, cukup Bu Siwi. Bu Marti, mohon izin Bu Marti. Iya. Ya, kalau untuk yang, oh ya ini untuk kasus saya artinya kalau begitu kan ini ya nggak ada yang bisa saya isi ya kecuali untuk selain yang terkait dengan studi ya mungkin ya Bu Marti ya. Pak Aziz tadi LK-nya, lektornya bulan apa Pak? Saya itu April 2021 Pak ya. Ya, tapi saya studi kan tahun 2019. Nah, ketika saya pengajuan lektor itu yang saya nilaikan adalah setelah saya asisten ahli sampai tahun 2019 itu gitu. Oh, setelah itu 2021 ya? Ya, tapi kan turunnya pada saat itu dari LLDikti bisa pengajuan, tapi yang diakukan adalah yang sebelum studi gitu. Dan saat itu SK saya turun di tahun 2021 kalau nggak keliru, bulan April. Oh, ya, nah, selama itu kan memang nggak ada pengakuan ya Bu ya untuk penilaian fakta. Berarti karena SK-nya berarti 2021 ya, kemudian berarti hanya yang bisa dimasukkan publikasi yang tidak terkait disertasi. Tidak terkait. Oke, baik, nggih. Ya, baik Bu Marti. Termasuk juga tadi kalau ada lebihan-lebihan juga nanti untuk SK passing termasuk juga SK tadi diupload juga ya. Iya, diisikan itu diunggah. Nggih. Baik, terima kasih Bu Marti. Ya, cukup. Saya kira Bapak dan Ibu yang ditanyakan sudah terjawab. Masih ada waktu, silakan. Ada yang bertanya tadi, ada yang belum
menyampaikan pertanyaan Bu Melani. Silakan Bu Melani. Ya, terima kasih Pak. Saya akan bertanya tentang apakah untuk yang unsur penelitian, apakah artikel-artikel kita itu harus ada review untuk pengakuan dari angka kredit ini. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Rifki. Silakan Pak Rifki Irawan. Baik, terima kasih Pak Sukadari. Jadi ini juga saya mewakili teman-teman yang sedang mengajukan jabatan fungsional. Jadi di tanggal 7 Maret itu saya sudah melakukan pengajuan PAK, lektor begitu, kemudian melalui sistem EPAKDOS. Nah, di sini apakah saya dan teman-teman ini harus mengulangi lagi dengan mengajukan pengakuan kredit, begitu, Bapak? Karena di PO sendiri kita bisa baca bahwa bagi dosen yang tidak mengajukan jabatan fungsional dan atau di situ ada kalimat atau ya. Jadi saya kira itu ada pilihannya. Nah, ini tapi masih membingungkan begitu, apakah harus mengulang lagi dengan melakukan pengajuan pengakuan angka kredit atau seperti apa, begitu Pak Sukadari. Terima kasih. Ya. Yang terakhir Pak Rahandika ya. Enggak, Pak Rahandika Ivan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk bertanya. Tadi sudah dijelaskan terkait masalah pendidikan formal yang terakhir. Jadi begini, kebetulan saya sedang melihat file Excel di bidang A. Itu kan tidak ada, memang ada bagian pendidikan formal, tapi kalau sudah digunakan untuk naik ke jabatan asisten ahli, maka tidak perlu atau tidak bisa digunakan kembali. Maka pertanyaan saya sebetulnya sederhana. Berarti untuk SK in passing dan SK jabatan fungsional itu dilampirkan saja di Google Drive sebagai lampiran atau perlu dituliskan juga di Excel tersebut? Terima kasih. Nah, 3 pertanyaan. Silakan untuk memberikan jawaban Bu Marti yang sesuai dengan yang tadi. Ya baik Pak. Bu Melani tadi yang menanyakan terkait dengan bidang isian bidang B untuk penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu untuk penelitian publikasi mohon mengisikan full, maksudnya persentase ya, sesuai saja. Jadi nanti karena masih dicek lagi, akan direview lagi dari Aldikri. Jadi Bapak Ibu misalnya contoh yang menghasilkan yang ngiranya gimana? Ya. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu menghasilkan artikel seperti itu, misalnya sebagai penulis pertama, berarti kan poinnya 60%, langsung dikalikan dengan poin jurnal tersebut, misalnya jurnal internasional 30 gitu ya, berarti langsung 60% kali 30, gitu saja Bapak Ibu mengisikannya. Jadi masih diisikan nilai full saja, karena masih ada review lagi dari begitu mungkin ya Bu Mi. Maksud saya kan kalau Javung itu biasanya kita minta dosen lain itu ada review gitu loh. Review maksudnya ya? Ya. Review tidak perlu Bu. Oke ya sudah, ya itu aja sih yang saya perlukan. Terima kasih. Terima kasih. Ya cuman ini tambahan khusus hubungannya dengan review ya. Kalau misalnya nanti ada yang usulan ke DB, itu review itu wajib harus ada, terutama yang syarat khusus ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin maju ke DB nanti, mengereview itu harus dilampirkan, di mana itu nanti harus sesuai dengan karya yang ada. Artinya dari awal sampai akhir itu harus dilampirkan. Dan khusus untuk yang syarat khusus, yang lainnya tidak perlu. Itu Bu Melani. Dan saya kira berikutnya Bu Niken untuk memberikan tambahan, silakan Bu. Oke, baik. Barangkali saya menjawab yang Pak Rizky tadi, ajuannya 7 Maret ada kata dan atau. Ya memang kan kita tidak tahu tentang ininya ya, progresnya sampai mana.
kalau kami di sini demi keamanan, karena kita nggak tahu itu nanti lolos atau enggak, daripada hilang, mending membuat saja. Jadi mending bikin, nanti kalau ternyata di sana sudah full, aman. Tapi kalau ternyata ada perubahan atau mungkin di pending atau ada revisi, daripada hilang kan lebih baik ada. Begitu Pak Rifki. Iya, bukan dan bukan membuat baru sepertinya Pak Rifki. Kalau Pak Rifki kemarin sudah bikin kan tinggal memindahkan ke Excel. Jadi tinggal menyalin saja. Saya rasa itu tidak akan sulit dilakukan. Demikian Pak Rifki. Ya, Bu Niken, apa bisa di-download begitu Bu ininya datanya begitu? Yang dari Epakdos, jenengan tadi bilang seperti itu. Kalau download lewat operator Pak Rifki. Jadi kalau memang mau menginginkan kemarin yang sudah diisi, kemudian untuk downloadannya yang dibuat, itu bisa menghubungi ke operator. Operatornya di Mbak Eka, Mas Muhari. Oke, terima kasih Bu Niken. Tapi tetap dipindahkan lagi ke Excel gitu ya Bu Niken ya? Iya, di Dari Excel. downloadan itu dipindahkan ke Excel gitu. Iya. Bu Setia akan nambah. Itu tadi mungkin sudah dijawab ya di awal ya, bahwasanya walaupun sedang mengajukan JAFUNG, tapi tetap untuk pengakuannya itu tetap diajukan. Karena takutnya kan nanti saat pengajuan dan pengakuan itu berbeda waktunya. Gitu. Karena untuk pengajuan kan ke LLDP, sedangkan pengakuan takutnya langsung ke Kemenpan RB ya. Seperti itu Pak Rifki. Mending dua, baik pengajuan maupun pengakuan ini diikuti semuanya. Itu Pak Rifki, jadi ini kami tekankan, seyogyanya semua dosen ini wajib untuk membuat pengajuan. Walaupun mungkin bisa juga yang sekarang maju, itu mungkin belum lolos. Ya. Kalau belum lolos kan harus nambah. Kalau nambah berarti karya setelah Desember 2022 itu nanti akan dikonversi dengan model baru. Ya. Karena belum tentu yang maju sekarang ini semua lolos. Ya, harapannya lolos, kalau tidak nanti dikonversi. Kalau memang tidak ada dasarnya yang lalu itu kan akan sulit. Maka semua harus terdaftar dan saya harapkan semua wajib untuk membuat. Itu kami tekankan seperti ini. Ini masih ada waktu, barangkali ada yang bertanya. Di satu. Oh, masih ada satu yang belum. Rantika, Pak Rantika. Yang Impasing sama JAFUNG. Silakan, masih ada satu yang belum dijawab. Pak siapa tadi? Pak Ivan. Oke, untuk Pak Ivan, karena tadi ijazahnya sudah dipakai, terus dan dari tim itu meminta untuk SK Inpassing ataupun SK JAFUNG terakhir itu dimasukkan, berarti itu hanya dilampirkan saja Pak Ivan. Karena untuk kami menghitung untuk pengajarannya, untuk penelitiannya, dan untuk pengabdian serta penunjangnya itu dimulai dari mana. Itu aja Pak, mohon tetap dilampirkan walaupun tidak ditulis di Excel-nya. Hatur nuwun. Bapak Ibu, sekiranya cukup jelas apa yang disampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau memang sudah tidak ada, segera saja kita melangkah untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu sempatkan waktunya, jangan sampai terlambat sesuai dengan segitu yang sudah kami sampaikan. Sekiranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya nanti mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kemudahan dan sehat selalu. Apalagi ini bulan suci, insya Allah apa yang kita lakukan akan dapat petunjuk yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu, Bapak Rektor dan barangkali para teknisi ya, termasuk Pak Muhari dan teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya dan marilah pertemuan ini kita tutup dengan berdoa berdasarkan agama kita masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih. Apabila
kami dan teman-teman tim menghantarkan dalam acara sosialisasi. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.